marilah semua dari segala penjuru. Ayo kita bersama-sama rame-rame ke Parakololo. Hey, 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 marilah semua dari yang muda sampai yang tua. Hati yang sedih menjadi senang kalau sudah di Parakololo. Semua bergembira, bercanda ria, apalagi berpasang-pasangan. Hati pun senang dan bahagia, selalu ingat Parakololo. Parakololo, oh Parakololo, di Parakololo, oh oh Parakololo. Hilao mo pio mo odelo bataga. Lolohe ilimu lo agama. Hilao mo pio mo odelo bataga. Lolohe ilimu lo agama. Agama Islamu. Lona ode tilayo de lopong ayo mo ode lo hilao uto batanga lolo he ilimu upoda batanga batanga mo pio hilao mo banga. Bapu, 1 tambah 1 sama dengan 2. Bapu, ayolah bersua. Jangan kau seperti makhluk yang bernyawa tapi tak hidup. Sak tereng nih Bapu. Selalu tak merespon kalau saya berbicara. Abah, Han, panggil dulu. nongol Han. Mati-mati Bapu pengen de. Ti Han kenapa? Ah, Hansip. Ya kan panggilan kan nama panjang kan Hansip. Kan biasa orang-orang itu kan ada nama panjang, nama pendek. Ah, Nama panjang Hansip. berarti saya Han. kalau tiaba berarti A. Tidak gagal sekali. Kalau tibapu ba. Dari tadi bapak diam terus. Apu. Ini berapa? Habis 1 kan 2. Ah. Sebetul itu. Ini Betul itu. sebenarnya Tibapu ini ada sariwawan atau? Ya, Sariawan. Ya. Ya. Ya, iya saya bilang kan Sari. Ya, Wan. Wan. Ini kan itu toh. Sariwawan tip tiaba bilang Ah, tadi. Hansip yang salah, bukan Tiaba Dinggo. Wih. Oh, Tewawan yang salah itu. Tidak bukan saya. boleh menyalahkan orang pe kalimat. Saya tidak menyalahkan, justru tiaba yang bersuara itu Wawan itu. Lo ngapa Tibapu coki? So itu saya tanya-tanya dari Sejak tadi engon dilihat unggamai, ada warung lihat Badinggo, opo-opo oyo terus. tadi. Iya, Opo oyo terus. Alhamdulillah saya di sini tidak dianggap. Hmm? Alhamdulillah saya di sini Tidak bahas cerita sama tidak sekali. ada, saya pancing-pancing bercerita tidak ada. Oh. Apa itu? Maksudnya supaya Mbak diam. Tidak boleh. Hah? Artinya menjalin silaturahmi itu dengan cara bersosialisasi. Pak Hansip, Jo, Taman Latia di kampung sebelah sebelah mana? air Air. Kawala. Air di Kawala. Maksudnya di Kawali itu di dekat Kawala. Oh. Ya kan? Nah, 3 hari. 3 hari. Tidak, maksudnya 3 hari kenapa? 3 hari Saki Sariawan maksudnya. Oh, 3 hari ada Sariawan. Akhirnya. Akhirnya Ira terus Sariawan. hati-hati Bab, jangan berdiam diri. Cek kalau ada Sariawan berarti tak curiga ini Am.
Padahal orang kan kayak mau suara. Jo. Iya kan? Jo. Masih ada suara. Hmm. Jangan jabu lo dungga lo wolpo lo. Mane ah. Jadi hello Tia. Tia Badingo ada menu spesial hari ini. Wih. Ini hanya khusus orang yang bisa bersuara. Oh Jo. Oh Ini- berarti saya yang dapat ini. Oh Ini cucur. cucur. Oh kue khas Gorontalo. Kan ada DP lagu. Lagu apa? Cucur lapadaku. Jojo. Maksud dia apa itu cucur lepadaku lagu leraca. Bukan. Raca itu kan mau menghitung keuangan. Raca. Apa itu? Neraca. Saya tidak tahu. Jadi ini hanya khusus orang yang bisa bersuara. Oh. Jadi ada komunikasi. Oh iya dong. Komunikasi itu kan bagian dari silaturahim. Oh rahmi. Rahim. Oh boleh oleh rahim. Tonula. Kan mana-mana. Jo. Mau silaturahmi, silaturahim. Nah itu kan. Karena kita berasal dari rahim Ibu. ibunya siapa? Ibu litorang masing-masing. Mana yang duluan ibu dengan nenek? Nenek lah. Masa ibu dengan nenek duluan nenek? Nenek punya ibu atau tidak? Punya. Baru mana yang duluan nenek dengan ibu? Nenek. Ibu dong. Iya. Nenek. Nenek ibu. Nenek ibu. Nenek punya Ibu. ibu jadi Nenek. mana yang duluan nenek dengan ibu? Ibu. Nenek. Tadi saya bilang nenek. Nenek dulu dong. Kan ibu punya Nenek. nenek. Berarti Nenek. nenek. Masa ibu? Iyalah. Ibu ketika dia perempuan, nenek ketika dia perempuan disebut Ganti topik. Bapu dan ti papa. Hmm? Ti bapu dan ti papa. Pasti ti papa dong. Ih bukan ti bapu. Kan ti papa li bapu. Baru ti bapu. Ti bapu li papa kan. Kapan makan celur ini? Ada lotia kan? Mana yang duluan telur dengan ayam? Telur lah. Oh, hine. Ikan bapak diam. Bapak diam. Mana dulu? Orang yang lagi bapak diam tidak boleh Wara. bersunggama. Suara. Iya. Setelah dia bersunggama dan keluar suara. Mana yang lebih duluan telur dengan ayam? Tadi kan saya jawab telur. Ayam. Oh, salah. Mana yang duluan telur dengan ayam? Telur. Siapa bilang telur? Ayam dong. Saya udah bilang tadi telur, baru saya udah bilang ayam salah, baru balik ulang di telur salah. Maksud liabain apa? Dia lo ngelak telur anu le Hansip. Hah? Lo ngelak telur. Karena dari mendengar dari pertanyaannya Abah, apa yang duluan telur atau ayam? Apa yang duluan telur atau ayam? Berarti telur yang duluan ti Abah Cumu. Oh, bukan begitu. Kalau kenapa ayam yang duluan? Ayam bisa mengenal telurnya. Masa telur bisa mengenal ayam? Tidak mungkin. Tapi kan ayam dari telur. Ikan telur kan dari ayam. Baru ayam kan bisa mengenal telurnya. Ini bukan telur saya, ini telur di Frankie misalnya. Tahu deh itu. Nah ini, makanya ini telur sudah datang. Bapak jangan malu. Saya bapak yang pati papu. Hah? Bapak yang pati papu dulu. Baik tikaf tur di masjid. Hah? Baik tikaf di masjid. Pak itikaf di masjid orang. Oh, Oh, jadi maksud di Bapu ini lagi diam. Itikaf. tidak seharusnya di sini. Kata Ustadz, Ustadz Ajis Ali, itikaf itu tunggu Pak Ustadz. Oh yang saya tahu itikaf itu tidak harus di tempat begini. Kata Pak Ustadz kan Pak Dito. Itu Ustadz bilang begitu kan. Itikaf itu kan berdiam diri. Iya toh? Tapi di masjid katanya. Iyo, itu Pak Tati berdiam diri botel nggak? Tapi tidak badiam jam begini Allah. wah, Berdiam diri di sini. Karena kalau di masjid kan sekarang belum ada himbasman. himbauan. Himbauan. Siapa ngoni yang sewot kita pengen. Maksudnya tika sakman
ada mau kasih himbauan itu. Oh. Akhirnya kita ada bersuara gara-gara kamu sendiri ini. Oh, jadi maksud lima entity berdiam diri ini maksudnya ini, Ti. Iya, saya ini lagi iktikaf di warkop. Ya, bukan. Ya Anda di sini, Allah, Bapu. itikaf di masjid. Ah, dengar penjelasan lo telur tadi. Bukan telur. Bukan lo telur. Apa? Siapa ini? Begini Billy. Iya, Pak. Billy itu yang mau telur. Saya ini ada nama Bapu. Oh iya. Upik Billy ya? Wah, Upik Dodol. Dilarang mencela bulan Ramadan. Wah, orang Jakarta tidak tahu itu Billy apa. Di Pak Marno tahu apa itu Billy itu? Oh iya. Billy itu kan Billy cucu, Nah, Billy ini. Billy itu, Billy kan Billy. Itu Billy. Dengan Billy Ayah. Billy Ayah itu. Betul, Tili. Pilih ayam. Wih, saya ini so ada iktikaf di sini, kamu ada panggil cerita terus dari tadi, saya ini malas. Bukan soal panggil cerita, Amia Tirti bingung. Jo. Saya tidak bingung. Edisi Litonga bilang, Ini siapa? Edisi Litonga bilang. Penyanyi itu. Kan dia bilang kan bingung, aku bingung. Makanya Amia Tirti kan bingung. Iya, kenapa Bapu ini berdiam diri di sini tidak bersuara dari tadi? Saya iktikaf dong, saya harus berdiam diri. Karena Ini yang keliru. keliru di mana? Bagaimana? Kan harus tunggu Ustadz ini penjelasan begini. Kamu mbak panggil itu dan tahu diri. Kita ini iktikaf di sini. Kalau di masjid kan harus social dispenser. Orang harus tidak mau- Distancing. Dispenser itu tanpa lo air. Ya Odi saja, kita orang nanti sabantar kan Odi. Kalau ini cucur ini tidak boleh memakan, maka itu namanya berdiam diri. Karena Ini cucur kan berdiam diri. maksudnya berdiam diri itu belum ada yang Mbak Ambe mau makan. Makanya ketika dia ambil kamar, dia tidak diam. Karena dia iya. toh. Tak ulang-ulang. Iya kan? Jadi begitu, saya berdiam diri di sini. Nah ini Jadi, saya tidak mau berdiam. saya, Odi Apu, saya takut Poli disalahkan oleh Ustadz Poli. Wih, Ini kan sebagai orang kaya di kampung ini, harus Ih, memberi... Sombong itu kan boy yang munculkan dari kelapa. Oh dia Sukanti. Tombong on off. Tombol. tombol itu yang di Manado, kota tombol. Mohon. Beda jauh kan? Jauh. Tomohon itu kan kalau misalnya minta utia, boleh maaf. Memohon. Oh, sudah ganti-ganti. So tidak ada lain itu. Wah, Oh. apa yang lihat? Lagi ada cari. Dia kan belum ngomong 25 hari kan? Masa 25 hari harpuling oleh putih toh? Jangan pagi-pagi di masjid kita tidak mau Astagfirullahaladzim. Maksudnya Yang Mbak benar Itik. baik. Jangan panggil iktikaf di masjid, kok masih ada koronas. Corona. Iya nasional, secara nasional. Corona itu kan hepulan-hepulan yang ada bongo. Hah? Corona hepulan yang hepulan. Corona. Oh, corona itu. Emang dia suka ganti-ganti? Memang begitu dari Memang dulu. begitu dari dulu. Begitu. Iyalah. Badiam mana porono? Tidak boleh. Tidak boleh Mencela. celah di bulan Ramadan. Soalnya DP muka mbak pancing-pancing. Oh, mancing banget. Dulu dia pancing. Aku mengerti arti hadirmu dalam setiap langkah-langkah ku berarti. Para kololo. Para kololo. Akulah para pencarimu ya Allah. Akulah yang merindukanmu ya Rabbi. Hanya di jalanmu ya Allah, tempatku pasrahkan hidupku. Pokoknya saya tidak mau. Saya tidak mau kamu mau panggil-panggil, saya tidak mau. Tidak mau di mana? Mau panggil itikaf di masjid. Siapa? Soalnya sekarang Ah, masih social distancing. tidak apa.
apa-apa. Yang Orang kan cuma mbak itikaf. Bapu, yang penting torang menaati protokol kesehatan. Siapa Iya, kebetulan. Kalau kebenaran, saya itu tidak mau. Kalau saya yang ikut social distancing, protokol kesehatan, kalau yang lain tidak. Hello EMG. Tapi memang pikir pap, mbak itikaf orang di Memang masjid. susah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Ya, Pokoknya saya tidak mau. Mau Saya mau ikut kamar saja, Pap. Tidak mau. Paksa sekali. Kenapa ini? Cukup. Ustadz Ribut-ribut, social Pak RT. distancing dari sana, Ustadz. Ya. Ada virus besar di sana, Ustadz. Ini bukan boleh virus. dicela. Masa ini virus? Ini orang, ini manusia. Masya Oh Allah. iya. Pokoknya Oh, apapun virus. yang terjadi harus tetap social distancing. Karena Oh, ini iya. masih suasana pandemi dan Ya. dan harus tetap menjaga jarak, mencuci mulut dan Mencuci mencuci tangan dan mulut Tangan. dan mencuci Menjaga jarak. menjaga jarak. Mencuci Pakai gimana? Duduk masker. dulu. Menggunakan masker atau fashion. Fashion seal. Begini saja. Ya. Kedua lo Ustadz, Ya, tafadhal Idris. ayo duduk dulu. Istighfar. Ini sebentar lagi mau tarawih Iya, lagi. iya, tapi sebelum ke masjid Pak Ustadz, Ya. saya kan membagi-bagi kaos. Oh iya. Orang kaya. Ya. Sombong, sombong. Sedekah. Ya. Mau ulang lagi. Sombong itu bukan yang dari Kalapa. Itu yang tadi. Itu tombong. Sombong itu kan yang dia mau pajak ke mau tanam milu. Itu. Kobong. Ngomong itu yang Nado. Oh, Tomohon, tadi gue oh bahas. sudah. Pokoknya ini- tidak boleh bamenge abah, tidak boleh bamenge. Ini oleh Pak RT. Alhamdulillah. Ini oleh kan itikaf toh Pak Badiam. Ini oleh Hansip. Syukron Ini Abah, oleh syukron. Opa Roro. Ya. Ini boleh semoga kasih mau hiamil Bab Coki. Pak Ustadz. Sudah kan Pak Ustadz toh? Ini oleh Upik. Ukuran Saya mau lihat Oh. ukuran. Pokoknya ini pas-pas. Iya, awas kalau tidak pas. Pas. Saya mau Gantong. Kalau Di Pak kalau RT. tidak pas berarti kekecilan. Makanya harus pas. Jangan. Tapi supaya orang kaya bisa dikenal di mana-mana, ya Badinggo, Upik langsung gunakan di sini. Oh, Gunakan. pakai, pakai. Oke. Kalau di Ubik harus Oke. gunakan di sini. Ada baju baru di hari raya. Nah, langsung. Pakai dulu baju Langsung. baru. Ya. Pas ini, pas ini ya. Hati-hati Tenono, hati-hati Ya. Tenono. Ada baju hari raya tenono. Iya. Baju baru. Oke. Pas kan? Nah, Mabalu persis balu. lama apa tuh heputa? Mabalu balu. Aku madelo hanger. Bukan angin. Apa? Macam ti tante-tante yang di pasar Mbak jual ini. Ada yang di sawah yang kita gantung. Apa burung dinggota? Ada papa. Bagaimana? Pas kan? Pas. Pas. Pas apain apa pasti ini begini. Ini kan dia bilang daripada kekecilan. Tidak. Iya. Ya kan? Dia so bilang pas tadi, Ah. pasrah. Pas Iya, toh? pas. Sudah. Habis ini ti abang pulang di mana? Kan biasa mau itikaf. Oh iya, itikaf dulu. Kan ada Pak Ustadz. Tidak napalnya DP buku yang begini. Mana? Buku. Perbatasan. Bukan. Ini sebenarnya celana. Celana ini. Oh, celana ini. Iya sisal kain. Tidak boleh mau pinjam di Andi, mau ganti akan kasur. Tidak boleh. Bukan ini yang Tidak boleh macet. Ah. Nah, sekarang nih Pak Ustadz, pertanyaan yang tadi itu itikaf Pak Ustadz. Di Bapu Coki ini berdiam diri justru hanya di warung. Oh, ya itu Ustadz Saya Jafar. sebagai Pak Ustadz, Pak Itikaf Ustadz, di warung. Istikaf di ya warung. Pak Ustadz, saya sebagai orang terpandang di sini, Ya, ya. pemandangannya sangat indah. Iya, iya. Iya, iya. Maka saya Ada tidak gunung, ada ingin, sawah, Hah? ada sungai. saya tidak ingin menjadi orang yang memberikan contoh yang tidak baik, apalagi di usaha saya. Nah, kira-kira bagaimana itu Ustadz? Ya, iktikaf itu selalu di masjid. Ya. Jadi kalau di warung kopi atau di warungnya Abah Dinggo ini bukan iktikaf namanya. Ini apa namanya? Nongkrong. Bukan dengar, iktikaf. Paps. Ya. Oh, Pak Ustadz, nongkrong itu 0852 40. Itu nomor. Nomor. Nongkrong itu sama dengan tarian usaha.
Apa? Ya. Nongkringan. Angkringan. Oh jadi itu Pak Ustadz ya? Ya. Nongkrong. Jadi kalau ayat Quran mengatakan di Al-Baqarah 187 iktikaf itu di dalam masjid Bapu, ya berdasarkan ayat wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kau dekati istrimu, jangan kau pergauli istrimu, jangan kau datangi istrimu sementara engkau sedang beriktikaf di dalam masjid. Jadi kalau sudah masuk di 10 hari terakhir Ramadan seperti hari-hari ini, malam-malam seperti ini 10 terakhir Ramadan, maka kalau kita lihat Nabi SAW dalam banyak riwayat dijelaskan, jadi beliau memutuskan untuk berdiam diri di dalam masjid. Antum akifuna fil masajid. Jadi beliau itikaf di dalam masjid. Jadi tidak ada itikaf di luar masjid. Bukannya itikaf mau berdiam diri kan? Ya, Saya menetap. berdiam diri di sini Pak Ustadz. Tapi dalam pengertian i'tikaf secara istilah, yang namanya berdiam diri itu di dalam masjid, bukan di tempat di luar masjid. Berarti saya tidak pulang-pulang Pak Ustadz. Boleh pulang, bergantung. Ada yang orang i'tikafnya 1 hari 1 kali 24 jam, ada yang hanya memutuskan 3 jam saja, ada yang 2 jam saja, ada yang sejam saja. Terserah, begitu. Yang penting kita berdiam diri di dalam masjid. Ini Pak Ustadz, bukan masalah ada dengar iktikaf ini ya. Itu yang di atas punggung itu apa? Hati Allah Berarti kan serius saya menunggu penjelasan Ustadz. Ini tanpa lemek. 3 jam saya ada begitu tadi. Saya terlalu serius Pak Ustadz Ya. penjelasan Ustadz itu. Oh jadi seperti itu Pak Ustadz ya. Kalau ada yang cuma 3 jam, ada yang 1 kali Ya. 24 jam, ada yang 1 minggu ada. Ya. Kalau kita mau 10 hari terakhir Ramadan kita mau isi dengan i'tikaf, itu jauh lebih bagus. Sabda Nabi dikisahkan dalam satu riwayat, kata istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashar. Adalah Nabi SAW itu kalau sudah memasuki 10 terakhir Ramadan, jadi mulai tanggal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28, 29 Ramadan, kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, maka yang pertama beliau lakukan adalah syadda mi'zarahu. Di 10 terakhir itu beliau mengencangkan sarungnya, ikat sarungnya, Macam atau siapa, ikat Ustaz? celananya beliau dikencangkan. Maksudnya beliau tidak mendatangi istrinya. Beliau tidak mendatangi istri beliau. Nabi itu 9 orang istrinya. 9 orang, dan tidak ada yang beliau datangi, semuanya cantik-cantik, tidak ada yang didatangi di 10 malam terakhir. Yang kedua, wa ahya lailahu. Di 10 terakhir itu beliau menghidupkan malam-malamnya. Di antaranya dengan apa? Beliau i'tikaf di masjid. Beliau ngaji di masjid, beliau sholat-sholat sunnah di masjid, zikir di masjid, bermuhasabah di masjid. Di samping untuk menunggu malam 1000 bulan, Lailatul Qadar, begitu. Kalau yang tidak ada istri Pak Ustadz bagaimana? Mau berdiam-diam juga? Berdiam-diam ini mau macam cica Pak Ustadz. Polaku itu. Maksudnya cica berdiam mau ngolah cica. Menunggu nyamuk hap. Lalu ditangkap. Iya. Pak Ustadz, Ya. saya gunakan itu Pak Ustadz. Ya, Saya berdiam di 10 terakhir kan Pak 10 Ustadz? terakhir. Nah. Saya berdiam diri di masjid Pak Ustadz. ya. Karena semua dekat lebaran, Ya. di Meto mau suruh beli baju. Saya berdiam di masjid. Iya. Supaya tidak Itu bagaimana ada di Metua itu? Kan itikaf di masjid Ya. kan. Boleh memalali alasan itu tidak Ya. pakai baju di Metua. Jadi apa? Kalau sudah ada niat untuk itikaf, kasih tinggal semua harta gonogini Fatimah itu. Walau harta kono begini. Iya, Kita kok melebar ini pembicaraan. supaya tiap dia saya tidak mau datang. Saya lebar sekali itu Pak pembicaraan. Roro, Oka Roro, awe aja. Pak RT, soal harta gorok ini kita Pusingnya itu. Soal harta kono gini. soal harta gono gini itu Pak Roro itu ya biarlah pengalaman. Berapa kali? Maksudnya pengalaman dengar orang. Tapi Pak Ustadz, kira-kira di dalam masjid itu kalau misalnya mau itikaf itu, kan misalnya saya mau berdiam diri di masjid. Tapi biasanya kalau misalnya saya mau itikaf di masjid itu, ada yang jaga manggoro, setengah mati saya mesti bebas. Bagaimana itu Pak Ustadz?
ke masjid untuk iktikaf itu Bapu Coki bukan dalam rangka tidur, bukan untuk tidur-tiduran. Kalau tidur ya mending di rumah. Ke masjid di 10 terakhir Ramadan itu untuk iktikaf agar bisa menghidupkan malam-malam, bukan mematikan malam-malam. Menghidupkan malam-malam dengan tadarus Quran, mengulang-ulang hafalan, berzikir, sholat sunnah, dan seterusnya dan seterusnya. Iya, Ustadz, kan Debo ada masa di mana akan menjadi molosingo. Dan ketika orang molosingo ini kan kalau DP kamar mandi jauh dari masjid, Pembauan itu keluar muncul. dari masjid. Ya ini boleh bagaimana? keluar untuk kepentingan buang hajat, air kecil, air besar. Air Ya. besar. Karena lalu Ustadz, Iya, iya. ada manusia yang bawa GO. Siapa itu? Tidak tahu Ustadz. Jangan baca merek. Tidak baca, mau ada angka kasar yang begini. Jangan bacumu-cumu hengge di depan saya. Kenapa? Maksudnya Jangan ada cuma-cuma yang Nah, maksudnya bukan saya tidak bulan Ramadan tidak boleh bilang orang-orang Jangan hengge. celah. Maksudnya di depan saya jangan bacumu-cumu hengge. Nanti pada datang kamar hengge. Itu maksud saya tidak bilang dia hengge. Tapi Abah ini yang saya mau bilang, Abah, yang jauh lebih penting untuk kita ketahui adalah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di 10 terakhir itu menunjukkan sekaligus memberi keteladanan kepada para sahabat untuk ada di masjid, untuk menegaskan bahwa di 10 terakhir itu semangat beliau untuk beribadah itu semakin tinggi. Iya, jadi beliau mengawali Ramadan beliau dengan semangat yang standar, lalu semakin meningkat semangat beliau memasuki pertengahan Ramadan, dan di penghujung Ramadan kelihatan sekali beliau punya mujahadah, kesungguh-sungguhan dalam mengisi hari-hari terakhir Ramadan dengan segenap amal ibadah. Harus tahan Pak Ustadz. Kesungguh-sungguhan, Saya semangatin. bersungguh-sungguh. Ya. ada apa? Mau baiknya apa? Saya Pak Ustadz bilang semangat untuk Ingat mati, ingat sakit, ingat di saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Para kololo, para kololo. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat. Bahkan kau buat kau takkan selamat, pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku sok taat sebelum terlambat. Ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat. Ingatlah masih ada akhirat. Astaghfirullahaladzim. Pak Ustadz. Ya. Kan di warung di Abadingo kan banyak menu untuk bulan puasa kan. Ya. Saya boleh kasih Pak Ustadz telur. Hanya saya saja, yang lain tidak dikasih. Yang lain biar tidak kesusun, cuma ambil ulang sari dulu Pak Ustadz. Ini ada cucur, silakan dilihat Pak Ustadz. Dilihat Lihat saja. dulu apakah ini masih enak mau makan, baru mau makan. Baru diraba. Baru diraba. Baru diterawang. Diterawang. Jadi ini telur untuk saya. Ya. Tiap ada kasih buat Pak Ustadz itu. Ini sudah dimasak atau masih mentah? Oh, masak Iya. seperti Caca Handika Pak Ustadz. Masak sendiri. Ya, Nah. alhamdulillah. Makasih. Makan sendiri, Nah, minum Pak Ustadz, sendiri. saya Ya. sudah siap itikaf Pak Ustadz di masjid. Ya, bawa kopi, alhamdulillah. bawa gula. Bagaimana? Saya Ya. semangat Ustadz. Kita Ya. jelaskan lebih lanjut lagi. Ya. Mau itikaf bawa ini kopi dan gula? Boleh Pak Ustadz? Boleh minum, boleh. Tidak ada Iya. masalah. Itu yang saya mau tanya Pak Ya. Ustadz. Mau makan itu bagaimana kalau itikaf? Makan sahur bisa di dalam masjid. Siapa yang Ya. bawa? Ya bisa Pesan online? istri datang ke masjid sambil masak di masjid juga boleh. Gitu.
Nabi SAW kalau i'tikaf biasanya disertai oleh istri-istri beliau. Begitu juga para sahabat bersama istri-istrinya. Semacam Begitu. apa dulu? Camping. Bukan camping, jamaah tablik begitu Pak Ustadz. Jamaah tabligh. Ya kurang lebih sama lah begitu. Jadi beliau sahurnya di masjid, semuanya di masjid. Bahkan sampai 10 malam itu diisi oleh beliau SAW di masjid. Beribadah terus. Dia beribadah terus. Begitu. Tapi Pak Ustadz saya masih penasaran. Ya. Hubungan itikaf dengan camping apa? Kenapa? Kan semacam kan semaku bawa kemari dengan istri anak kan terakhir Pak bikin api unggun kan. Oh jadi Pak Ustadz Poro apa Ya tadi? boleh. Camping. Camping. Putus-putus jaringan tahu. Jadi apalagi ini kan kopi, minum kopi biar apa namanya biar tahan ngantuk, Iya, ibadah bisa iya. lebih optimal. Ah. pantas Pak Ustadz putus-putus jaringan di PT yang begitu. Nomor rubuh. Tidak boleh mencela. Oh, jadi mana Pak Ustadz? Ya. Bawa makanan boleh. Ya, Kan boleh. berjam-jam. Makan saat sahur boleh. Minum kopi untuk bisa menghidupkan malam-malam. Tadi kan kalau Nabi itu di 10 malam terakhir, Ya, beliau semangat untuk iktikaf itu tidak pendek. tinggi. Ya. Tinggi. Nah, itu Ya. bagaimana kiat-kiat untuk bisa tidak pendek itu, Ustaz? Sebelum Ti Ustadz jelaskan, Ya. soal tidak pendek boleh. Ya. Tidak masalah Tidak itu. masalah. Tapi kenapa tangannya di sini? Ah, ini Ustadz tidak boleh mencela tuh Ustadz. Tidak boleh. Saya biasa menjelaskan begini. Ya. Dua pertanyaan Pak Ustadz sekaligus dijawab. Ya. Dari pendek tadi itu. Iya. Berarti itikaf itu menghindari kita orang supaya tidak bergibah kan? Begitu Iya. kan di dalam itu. Iya. Ya kan begitu Iya. kan? Itu pertanyaan. Ah, itu. Ya. Nah, bagaimana Pak Ustadz tadi? Jadi iktikaf itu maknanya adalah berdiam diri atau tinggal sementara dalam waktu tertentu di dalam masjid dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam itikaf itu bajikan apa sama Pak Ustadz? Ya, ada amalan-amalan, bisa juga baca buku-buku agama, baca Quran, berzikir, bermuhasabah. Ini juga penting, bermuhasabah. Bermuhasabah itu maksudnya menghitung-hitung amal. Ya, berkontemplasi, merenung. Ya, nikmat hidup sudah seberapa lama kita jalani, berapa bagian dari nikmat hidup yang telah kita manfaatkan untuk ibadah, sisanya berapa bagian dari hidup ini kita justru habiskan berbuat dosa dan maksiat. Nanti di sana kita boleh nangis sepuas-puasnya, nangis di hadapan Allah. Nangis di hadapan Allah saat i'tikaf itu melegakan perasaan. Beda dengan nangis di hadapan tukang tagih di koperasi. Beda. Dengar Pak RT. Ini DP jago Pak. Iya. Jago dia. Iya. Jago dia di koperasi. Soalnya dia yang bekerja itu Pak di koperasi, di operator. Iya. Pak Ustadz, Iya. jangan singgung-singgung koperasi. Iya. Pasiennya. Oh tidak. Ah. Oh jadi itu Pak Ustadz ya? Jadi begitu. Jadi beliau mengencangkan, Nabi itu 10 terakhir Ramadan mengencangkan ikat sarungnya. Beliau punya istri, tapi beliau tidak mendatangi istri beliau, lalu menghidupkan malam-malamnya dengan amalia-amalia Ramadan. Dan yang ketiga adalah wa aikaza ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Istri-istrinya juga ikut beserta beliau untuk melaksanakan i'tikaf di masjid. Kebetulan saja rumah beliau itu, kalau kita ke Masjid Nabawi ke Madinah, sekarang rumah beliau itu sudah menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Dulu waktu masa-masa beliau, Masjid Nabawi belum sebesar ini, rumah beliau itu bersebelahan dengan masjid. Jadi begitu dekat dengan masjid. Pak Ustadz, rumah beliau. Rumah beliau masjid. Yang sebelah mana rumah beliau? Tidak mesti. Ya, begitulah kira-kira. Jaga ini Iya, Jadi Pak Ustadz, Sama seperti social itu. Ya, distancing. Ada pertanyaan Pak Ya. Ustadz. Tidak usah dijawab, Ustaz. Baik, jawab. Oh iya. Harus seperti penjelasan yang telah saya Sampai dengar sahur tadi, ini Pak Ustadz. pertanyaan. Iya. Ya. Artinya menit begini Pak Ustadz. Ya. Sudah sobat tanya saya. Oke Pak Ustadz, nanti jawab besok Jo. Orang Satu-satu, beritikaf satu-satu. itu Ah. harus bisa rame-rame di masjid. Boleh. Tapi kalau misalkan rame-rame di masjid tidak ada komunikasi sosial itu yang tidak ada Pak Ustadz. Kira-kira bagaimana? Tapi pertanyaan biasa dengan pantun Pak Ustadz. Hah? Oh ada pantun apa Pak Ustadz? Ada. Buah anggur di pasar Senin. Senin atau Seni? Seni. Senin libur. Ah, Seni. Oh, Kan ada pasar Seni. pasar Senin. Oke. Buah anggur di pasar Seni. Kali. Ustadz, anggur ganteng hari ini. Ini tanda-tanda
orang yang banyak amalnya, tidak seperti ini. Kenapa? Saya banyak amal, selalu mengamankan warga. Oh, orang yang beritikaf itu diamankan oleh Ya. Hansip biar nyaman beritikaf. Pak Ustadz, masjid di Parakau 1000 hektar. 1000 hektar ya. Makanya di saat pandemi ini aman. Ambillah saya RT baru tahu sana itu masjid 1000 hektar. DP penduduk cuma 10 orang. Jadi bagaimana itu Pak Ustadz? Dia punya pertanyaan tadi. Jadi kalau kita iktikaf dengan banyak orang, baru bagaimana berkomunikasi di situ? Nah, silaturahim tidak Pak Ustadz. Jadi tidak ada masalah. Cuma kan sekarang lagi pandemi kan, jadi tetap jaga jarak. Jadi boleh kita bertanya jawab. Kalau yang dimaksud dengan berkomunikasi, bersosialisasi itu boleh bertanya jawab seputar persoalan agama. Jadi boleh ada ustaznya, ada Bikin kajian-kajian ya, Iya Ustadz, boleh. Misalnya Pak Ustadz, ada Ya. yang tidak tahu ilmu agama ini, yang belum mendalami ilmu agama ini. Kemudian dia mau ingin Iktikaf. sekali beriktikaf. Ya. Nah, apa kira-kira yang akan dia lakukan di sana Pak Ustadz? Ya. Sementara dia tidak tahu Ya. ilmu-ilmu agama ini. Yang tidak tahu itu Pak Ustadz, dia Pak Ustadz. Artinya seperti itu. Ya, Kan? dia boleh memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya, belajar agama, mendalami agama, belajar Al-Quran dan seterusnya. Boleh dia manfaatkan itu sebagai kesempatan. Tapi kan diam Pak Ustadz, masa diam Mbak cerita? Ini kan berdiam diri Bapak, diam kan tidak berzikir Pak. Justru pertanyaannya bagus karena beliau ada motivasi untuk belajar agama. Ya itu Sebab belajar tujuannya. agama itu hukumnya wajib. Itu tujuannya Ya. karena dia tidak tahu apa-apa, Ya. kemudian mau cuma dia ingin sekali beriktikaf sementara dia tidak tahu Insya Allah apa-apa, Opa apa yang Roro harus walau dilakukan. sudah di usia senja, beliau semangat belajarnya tinggi. Ustadz, itu Amin. yang saya khawatirkan Ustadz. Ya. Ini kan tadinya tidak baik-baik saja. Sekarang baik-baik saja. Jangan sampai ini hati Allah kesan-kesan terakhir. Apalagi Pak Ustadz bilang usia senja begini kan. Ya. Ingin Saya juga tidak mau. senja. Lagu itu lagu. Itu lagu. Tak mau hatiku terluka. Kian masuk aku gabung. Pak Ustadz, Ya. jadi kalau misalnya mau itikaf itu boleh juga mau baku-baku ajak Pak Ustadz. Boleh. Delo PKNT Ya. yang di Bapu Coki boleh. Bahkan dianjurkan untuk mengajak keluarga. Karena Nabi itu menghidupkan malam-malamnya lalu membangunkan keluarganya. Oh iya betul. Ya, kalau ada kerabat, teman, sahabat yang yang kita tahu boleh kita ajak untuk sama-sama. Nah, boleh Pak Ustadz tuh? Ya. Kebetulan di rumah saya ada keramba. Saya mau ajak. Kerabat. Kerabat. Ngerabak. Ustadz bilang tadi. Kerabat. Kerabat. Iya Pak Ustadz ada ikan lele di situ. Bukan ikan ini tiba pucoki. Ya. Bukan. Oh, Bu, kerabat bukan, itu yang dia ada jaga pakai itu di mana tahu? Kerabat beton. Keluarga dekat maksudnya. Oh keluarga. Keluarga dekat, ya. Oh saya kira keluarga Ustadz. yang. Ya. Ini kan kalau misalnya orang ini cuma lihat sekali 10 malam terakhir orang memang itikaf tidak ada urusan dengan dunia. Ya. Terputuskan. Ya. Termasuk Tio Paroro. Wah, tiba-tiba Ustadz pas sementara itikaf ada kejadian luar biasa yang menimpa trompet keluarga. Misalnya ada yang ati oloma ilo ponulo dan lain sebagainya. Ini bagaimana ini Ustadz menanggapi yang begini-begini Ustadz? Ya, boleh tinggalkan masjid, mendatangi keluarga yang berduka dan bertakziah di situ boleh, tidak ada masalah. Baru lanjut lagi. Jadi ya, bisa lanjut ke masjid lagi. Oh, Ya, begitu. jadi cuma memang makin lama waktu kita di dalam masjid makin bagus. 10 hari terakhir, 10 harinya kita ada di sana, 10 malamnya kita ada di sana, jauh lebih bagus daripada 9 malam. 9 malam lebih bagus daripada 8 malam. Dan seterusnya 2 malam lebih bagus daripada 1 malam. Makin lama di masjid makin bagus, makin besar fadilah dan keutamaan yang kita dapatkan. Pertanyaan tadi itu Begitu. Pak Ustadz, dalam bahasa lain, sedangkan batangamu mate di atawamu, apalagi mamah mau ulai tata lombe. Balik Kalau itu. Pak Ustadz, kalau berarti saya Ya. punya tadi itu salah. Berdiam diri di warkop itu salah. Salah. Jangan berdiam diri di warkop. Kalau niatnya etikaf, tempatnya bil masajid, di dalam masjid, bukan di warung kopi. Meskipun pandemi begini kan ada PRT kan ada zona-zona kan. Iya, ada zona. Kalau di warung kopi seperti warungnya Abah Dinggo ini bukan etikaf tapi para kololo. Cuma maksudnya Pak Ustadz Bapak kumpul di sini mau pergi di masjid. Ya, iya. Tapi itu maksud. Kebetulan Habis sama-sama. tarawih, Pak? Pak Ya. Ustadz, habis tarawih boleh Habis Pak itikaf? tarawih boleh ya, langsung etikaf. Ayo, sekarang kita siap-siap menuju Pak Ustadz. masjid. Jadi Ya. terima kasih Pak Ustadz ini sudah Terima kasih. mencerahkan segala persoalan Ya. seperti hari ini pun tentang itikaf. Ya. Wandila ti Pak Bapu Coki oleh upik tilali. Makanya Pak RT sering bawa Ustadz ke sini supaya ada pencerahan Ya. semua ini. Kalau RT kan so paham Ini semua. Pak RT selalu mendampingi saya. Tidak tahu saya mendampingi beliau atau beliau mendampingi saya.
Karena tiap kali masuk ke warungnya Abah Dinggo selalu bareng bersamaan. Saya jaga hobakarti Ustaz ya di Iya. jendela. Kau patut itu doi politik. Nah, sekarang Pak Ustadz baru sampai kita orang. Saya Ya. suruh tutup warung Oh, kalau gitu. siap. Oke, Ya. bang. Nah, Oke.